Oke, Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan ngebahas mengenai program InnoCamp dan sudah hadir bersama kami di sini yaitu ada Kak Dias Muhida selaku Community Program Section Teacher for Indonesia. Teach for Indonesia maksudnya. Halo Kak. Halo Viana. Selamat sore. Sore. Semangat hari ini ya. Semangat sekali, dikejar-kejar dari anggrek. Iya, karena memang sudah mepet waktunya. Betul. Kita kasih dapurnya sedikit nih ya. Oke, nah hari ini kita bakal ngebahas mengenai program InnoCamp. Ini ya memang tim Binus TV cukup sering bahkan rutin ya untuk meliput acara ini gitu. Tapi mungkin itu kan hanya secuplik aja ya Kak. Kita hari ini mengundang di balik layar ini ada Kak Dias di sini. Nah, boleh dong jelasin dong Kak Dias gitu. Kira-kira asal muasalnya program InnoCamp itu seperti apa sih gitu. Terus kira-kira siapa aja pihak-pihak yang bisa mengikuti kegiatan ini? Jadi BBS Social Innovation Camp, jadi Binus Business School Social Innovation Camp atau biasa kita sebut dengan Social InnoCamp gitu ya. Ini program yang memang dirancang untuk mahasiswa S2 Master Program yang reguler di Binus Kampus Senayan atau JWC. Nah, yang bisa ikutan program itu tentunya mahasiswa S2 tersebut, tapi memang yang semester awal, yang masih baru. Program ini bagian dari matrikulasi mata kuliah Design Thinking. Nah, kita coba memperkenalkan dengan metode mata kuliah Design Thinking, kita coba perkenalkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar melalui NGO, Non-Government Organization, ataupun dari komunitas yang memang fokusnya untuk menangani masalah-masalah sosial. Nah, kita coba kenalkan nih ke mahasiswa gitu ya, ini loh ada masalah seperti ini nggak jauh dari Jakarta, karena memang kita targetnya adalah NGO yang ada di Jakarta. Nah, ini yang kemudian mahasiswa terjun langsung, datang langsung untuk melihat, membangun empati, kemudian sebenarnya permasalahan yang dirasakan ini apakah sudah sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh NGO atau komunitas gitu ya. Nanti mahasiswa itu akan semacam membuat ide solusi untuk membantu memecahkan masalah yang dirasakan oleh penerima manfaat dari si NGO atau komunitas tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti membangun awareness. Betul. Gitu ya, maksudnya biar peduli gitu sama lingkungan sekitar, permasalahan-permasalahan seperti apa gitu. Nah, terus gimana nih menurut Kak Dias, lewat program InnoCamp ini, Binus itu kan bisa membantu NGO dalam mengatasi tantangan sosial yang mereka hadapi. Itu prosesnya tuh gimana sih Kak? Terus kira-kira langkahnya yang sudah diambil itu apa untuk mendukung para NGO? Tadi kan sebetulnya kan udah mereka terjun langsung, melihat langsung, riset langsung gitu. Sebetulnya prosesnya tuh gimana sih? Apakah kan memang kegiatannya 1 hari full ya, gitu kan? Sebelumnya ada nggak sih persiapannya gitu? Ya, untuk BBS Social Innovation Camp ini sendiri memang kita pasti berkolaborasi dengan pihak ketiga biasanya. Dari tahun ke tahun, untuk 1 tahun ke belakang kita berkolaborasi bersama Indo Relawan. Indo Relawan, mereka memiliki semacam website yang memang wadahnya itu adalah para NGO. Nah, partner-partnernya dari Indo Relawan kita minta tolong cari mana NGO yang memang masih merintis lah, katakan gitu ya. Memang masih perlu diberikan ide solusi yang lain-lain gitu ya. Kita minta tolong ke Indo Relawan untuk carikan. Kemudian di satu sisi mahasiswa juga mendapatkan briefing terlebih dahulu terkait apa yang harus dilakukan ketika hari H gitu ya. Jadi seminggu sebelumnya itu ada briefing kepada mahasiswa bahwa ini loh metode yang digunakan gitu ya, dari mulai mata kuliah Design Thinking-nya, kemudian ada metode-metode untuk mencari proses empathize itu seperti apa, ada empathy map yang digunakan secara metodenya, kemudian ketika menawarkan sebuah solusi itu harus ada tolak ukurnya yang harus social business linkage, kemudian memang berkaitan dengan matching dengan si permasalahannya. Nah, dari situ along the way proses si mahasiswa ini nanti akan dibuat ke dalam bentuk grup. Jadi satu grupnya itu ada 5 orang. Nah, ini yang tujuannya adalah biar mereka ini secara grup
melihat secara seksama, menggunakan empathy map dari mulai apa yang dilihat, apa yang didengar gitu ya, apa yang dirasakan, tapi menitik beratkan kepada si penerima manfaatnya itu, Kak Viana. Nah itu yang yang coba dilakukan dengan tujuan, ini kan sebenarnya BBS Social Innovation Camp ini tujuannya para mahasiswa ini calon pemimpin di masa depan. Nah, kita harus tumbuhkan nih si empatinya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia menjadi pemimpin di masa depan dengan memiliki empati. Tentunya ketika dia menjadi seorang pemimpin di perusahaannya gitu ya, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu based on empathy. Dia mencoba untuk menempatkan diri dulu, oh bener nggak ya kalau misalkan gue bikin kebijakan A gitu misalkan. Nah itu kita coba belajar di situ sebenarnya. Mahasiswa tuh belajar sebenarnya. Gitu. Berarti ini salah satu mata kuliah wajib nggak sih? Atau program ini wajib untuk mahasiswa MM reguler. Jadi kalau misalkan dia nggak ikut, dia wajib ikut di next batch atau ada pengurangan nilai di mata kuliah design thinking. Oke. Nah, sejauh ini apa nih peran mentor dalam Social Innovation Camp dan apakah para NGO juga turut menjadi mentor dalam kegiatan ini? Ya kalau mentor sendiri sih kita biasanya ngambil dari minta tolong, bukan ngambil ya. Kita minta tolong ke para alumni, yang alumni yang memang sebelumnya itu sudah mengikuti program Social Innovation Camp. Jadi udah lulus, mereka udah berkarya di perusahaan masing-masing, kita coba undang untuk ngajarin kembali atau mementor para mahasiswa baru ini gitu tuh. Nah ini yang sebenarnya para mentor ini atau kita sebutnya coach sebenarnya membantu proses pelaksanaan ketika dia di lapangan, kayak ngasih stimulan gitu, kayak lo udah nanya ini belum gitu, jadi ngingetin prosesnya tuh. Coba tanya deh, coba gali, karena memang biasanya mahasiswa ini pertanyaannya kadang-kadang udah disiapin template gitu ya, kadang-kadang. Nah itu yang coach ini perannya adalah untuk mereka gimana caranya bisa menggali lebih dalam lagi terkait kondisi yang realnya seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi nah setelah itu nanti si coach ini ketika jadi kan seharian tuh Kak? Iya betul. Seharian ya, kan tim Binus TV juga selalu ikut ya. Dari mulai pagi ngumpul jam 7:30 kita ke NGO, kemudian setelah dari NGO selesai jam 12 siang kita balik lagi ke kampus. Nah balik ke kampus itu kita proses ideation sebenarnya, group discussion. Jadi kita split ke masing-masing grup gitu ya. Nah ini peran coach atau mentor itu gitu ya, itu buat nge-guideline kalian tuh harus masukin A, B, C, D dan seterusnya sehingga memang membantu proses para mahasiswa untuk membuat idenya tuh memang layak lah gitu tuh, seperti itu. Nah kalau tadi ada pertanyaan soal NGO perannya sejauh mana. Selain membantu proses pelaksanaan ketika di lapangan, kita juga minta tolong kepada para NGO untuk menjadi judges. Jadi, yaitu mahasiswa itu akan melakukan presentasi, kemudian dinilai sejauh mana ide yang ditawarkan itu bisa diimplementasikan oleh para si NGO ini. Nah itu yang perannya NGO, seperti itu. Nah nanti keputusan apakah programnya ini dilakukan atau tidak itu kita kembalikan ke NGO, apakah sesuai apa enggak. Makanya salah satu penilaian adalah memang relate dengan problem yang ada gitu, sehingga NGO pun tidak sulit untuk melaksanakan si programnya itu. Nah, berarti ada perantaranya lewat Indo Relawan, betul ya untuk NGO-nya ya. Berarti memang kan setiap InnoCamp itu memang ada yang sama, ada yang beda-beda ya. Tapi sebetulnya apa sih kira-kira isu yang biasanya diangkat di InnoCamp yang dirasakan oleh para NGO sampai akhirnya sih yang lewat Indo Relawan ini memberikannya tuh beda-beda juga gitu. Ada nggak sih mungkin kira-kira atau dari Binusnya sendiri udah mengkotakkan nih yang ini ya gitu. Jadi kan kalau si Teach for Indonesia ini dalam pelaksanaan BBS Social Innovation Camp biasanya berkoordinasi dengan pihak dosen gitu ya, dari BBS Master Program dan
Student Support Office gitu ya di kampus Senayan. Nah kita biasanya diskusi dulu nih, kita mau fokusnya InnoCamp kali ini tuh mau apa gitu tuh. Misalkan kayak yang terakhir kemarin bulan Juli ini gitu ya, di tanggal 19 kita sepakat oke, kita mau coba ke anak. Jadi komunitas yang diundang kemarin komunitas Jendela Jakarta, kelas sekitar, sama satu lagi kenapa? Ada deh, aku juga lupa. Ini aku lupa satu lagi. Iya, tapi iya, memang fokusnya di anak gitu ya. Nah itu yang memang apa namanya kita sepakati dulu di awal gitu tuh buat mereka bisa minta tolong ke kita minta tolong ke Indo Relawan. Minta tolong dong cari NGO yang bla 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 kriteria seperti ini, bisa menghadirkan beneficiaries dan lain-lain, tempatnya juga biar yang bisa muat sekian orang gitu tuh. Itu yang kriterianya kita dibantuin sama Indo Relawan. Oke, berarti memang dari BINUSnya juga sudah punya fokusnya ya untuk dari NGO-nya gitu. Nah, terus kira-kira BINUS ini membuka peluang juga nggak sih untuk para NGO untuk bisa menjadi mitra? Oke. Nah, biasanya ada beberapa kali kejadian yang memang kita penasaran gitu ya. Udah berpartner nih sebelumnya dengan BINUS gitu ya melalui Teach for Indonesia. Kita minta tolong coba deh kita kasih kontaknya ke Indo Relawan, coba di approach tanggal sekian ini avail apa enggak. Kalau misalkan avail itu bisa jadi salah satu rekanan NGO lah untuk program BBS Social Innovation Camp. Jadi beberapa InnoCamp yang memang rekomendasi dari kita tuh ada kayak Red Nose Foundation, kemudian Sekolah Janji Baik, kemudian Yayasan Teman Baik, itu partner kita udah lama, kita libatkan dalam BBS Social Innovation Camp. Oke, gitu. Berarti membuka peluangnya juga, maksudnya ya kita punya BINUS punya perantara, tapi juga membuka kesempatan gitu bagi para NGO yang mau gitu ya. Oke, nah ada nggak nih kira-kira indikator keberhasilan yang digunakan BINUS untuk mengukur dampak solusi yang dikembangkan terhadap kegiatan NGO-nya? Oke, nah kalau ini sebenarnya pertanyaannya lebih tepat ke tim dosen ya. Karena memang, tapi kalau misalkan secara data kualitatif berdasarkan testimoni gitu ya, NGO itu merasa terbantu karena mendapatkan ide-ide segar nih dari mahasiswa yang sebelumnya nggak kepikiran. Oh iya ya, bisa melakukan hal A gitu tuh, setelah dari kan satu NGO itu biasanya dikerubutin sama 5 grup atau 4 grup gitu. Nah itu idenya beda-beda tuh. Nah itu menjadi bank ide bagi para si NGO-nya untuk next mau melaksanakan program yang memang yang diberikan kepada penerima manfaatnya. Gitu sih. Oke. Nah sejauh ini nih lewat InnoCamp ini ada nggak sih emang programnya tuh dilanjutkan sama para NGO? Tadi kan juga sebenarnya NGO-nya melihat sendiri dan menjadi judges kan. Sejauh ini ada nggak sih dampaknya gitu? Oke, yang pernah sekali yang report ke kita itu bahkan pelaksananya ketika COVID. Masih online gitu ya, kita dapat partner dari daerah Mamuju. Mereka NGO-nya itu fokus ke bidang koreksional tuh kayak warga binaan di lapas, tapi yang perempuan gitu tuh. Nah, memang NGO yang terlibat dalam BBS Social Innovation Camp gitu ya, itu kita berikan apresiasi dalam bentuk uang cash gitu ya, nantinya itu dipergunakan kepada para NGO untuk mengimplementasi programnya ataupun buat kebutuhan operasionalnya gitu ya. Nah, NGO yang di Mamuju ini, balik lagi aku lupa namanya. Terlalu banyak soalnya. Karena udah terlalu sering dari 2019 aku pegang NGO gitu. BBS Social Innovation Camp. Ini mereka mengimplementasikan pelatihan menjahit. Jadi uang yang diberikan dari BINUS itu sekaligus ini ide dari si mahasiswa BINUS gitu ya, untuk sebelum mereka kembali ke masyarakat kan warga binaan lapas ini suatu saat akan bebas dan spesifik ke perempuan. Jadi mereka membuat program pelatihan menjahit tuh buat si beneficiariesnya sehingga ketika keluar dari lapas siap untuk
kembali ke masyarakat, siap berkarya kembali untuk mendapatkan penghasilan. Gitu. Oke, udah pasti ini wujud nyata sih sebetulnya dari visi BINUS ya, empowering society, building a nation gitu. Pas empowering maksudnya gitu. Jadi emang pemberdayaan masyarakat dan ini adalah salah satu wujudnya gitu. Sangat berdampak kepada masyarakat gitu. Aku yakin sebetulnya pasti ini program rutin baru kemarin Juli, berarti nanti biasanya ada di Desember ya, akhir tahun. Nanti kita tunggu kegiatan selanjutnya seperti apa. Thank you ya Kak Dias ya atas waktunya ya ngobrol-ngobrol hari ini. Dan Smart Views jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal BINUS ya.